Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema penting dan menarik kali ini mengenai kenali perbedaan gejala COVID-19 dan kanker paru. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini kita berjumpa kembali dengan Dr. Jaka Pradipta SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Jaka yang sudah hadir di samping saya. Dr. Jaka, apa kabar? Halo, baik Mbak Rini. Alhamdulillah, berjumpa kembali ya dok ya. Ya, Nah, hari ini aku semangat nih mau menggali ilmu Dokter Jaka nih seputar kenali perbedaan gejala COVID-19 dan kanker paru. Nah, ini kan karena masih di tengah pandemi COVID-19 ya, orang terfokus pada virus corona. Jadi lupa nih dok dengan mungkin penyakit-penyakit lainnya gitu ya. Kalau orang awam kan menilai ini sama-sama menyerang penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Tapi kalau bicara perbedaan tentunya kita harus kenal dulu nih yang COVID-19 itu yang seperti apa sih, kanker paru pun juga seperti apa. Jelas perbedaannya ini di mana begitu. Nah, ini kira-kira seperti apa di awal? Mengapa dokter ingin sekali berbagi ilmunya tentang ya ini, tema ini dok? Iya. Oke, jadi kita saat ini masih berada di fase pandemi ya, COVID-19 yang memang belum selesai. Kita sudah ya 8 bulan berada di fase ini dan gejala utamanya yang mungkin masyarakat semua tahu pasti adalah batuk, sesak, dan demam gitu ya. Dan seperti kita ketahui bahwa meskipun ada pandemi, tapi penyakit paru lain tetap ada. Apakah itu asma tetap ada, kanker paru ada, TBC ada. Jadi bukan berarti yang lain menghilang gitu ya. Nah, jadi buat masyarakat semua yang memang mengalami gangguan pernafasan gitu ya, ada poin-poin yang memang bila kita mengalami gejala itu bahwa ini nggak semuanya mengenai COVID aja. Masih banyak penyakit lain, contohnya kanker paru. Nah, perbedaannya tentu saja penyebabnya berbeda, gejalanya berbeda, penanganan berbeda, semua jauh berbeda. Tapi dari kedua penyakit ini pun juga bisa nih bersama-sama, orang yang ada kanker paru dan ada COVID juga. Dan di dalam AIS kami pengalaman juga banyak mendapatkan seperti itu, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai COVID, tentu saja penyebabnya adalah virus corona, virus yang bila daya tahan tubuh kita bagus, dia akan selesai. Mudah-mudahan ya. Dan kita menang, gitu. Sedangkan kanker adalah penyakit kronik yang penyakit yang sudah yang akan kita dapatkan dari apa yang telah kita lakukan selama ini, gitu. Melakukan Habit apa? kita yang tidak baik, kita merokok, makan makanan yang tidak sehat, genetik kita yang juga mungkin sudah ada penyakit kankernya, gitu ya. Dan ini adalah penyakit kronik atau lama, gitu. Dan gejalanya pun juga akan berbeda, gitu. Pada COVID-19 gejalanya adalah akut. Akut itu artinya apa? Kurang dari 2 minggu biasa gejalanya. Mendadak bahasanya tahu-tahu gitu ya. Tiba-tiba berat gitu ya, dan biasanya sudah 2 minggu dia akan membaik. Sedangkan pada kanker, nah dia ini biasa kronik. Kronik itu kalau pada saluran pernafasan dia lebih dari 2 bulan. Jadi batuk yang lama, kemudian nyeri dada yang lama, baluk darah yang lama gitu ya. Nah, ini adalah kunci dari perbedaan dua penyakit ini. Dan apabila nanti kita lakukan pemeriksaan penunjang, apakah itu ronsen, radiologi, atau pemeriksaan darah, hasilnya juga jauh berbeda. Ini yang berita tidak mengenakannya, jadi kalau memang ini ya tadi kan pengidap kanker paru, daya tahan tubuhnya kan automatically lebih lemah dan jadi lebih rentan tadi ya terkena COVID juga, kemungkinannya seperti itu begitu ya dok ya. Sehingga tadi banyak case yang datang ternyata double begitu ya dok ya. Betul sekali. Gitu. Tapi kalau dilihat dari kalau COVID-19 itu terjadinya dalam waktu yang baru aja nih gitu ya. Tapi kalau yang kanker ini bukannya kan butuh waktu panjang dok untuk istilahnya dari yang sel normal menjadi abnormal gitu ya, keganasan kan istilahnya dok. Ya, jadi untuk COVID sendiri juga kan penularannya adalah penyakit infeksi, jadi dari manusia ke manusia lainnya. Ini dipengaruhi oleh kontak, jarak yang berdekatan, kemudian kita kontak dengan orang yang sakit, tidak rajin mencuci tangan gitu. Jadi ini adalah penyakit infeksius yang bersifat akut. Ya, jadi menular ya dok. Menular. Hari ini aku sehat,
kemudian hari ini aku kontak dengan orang, besok udah sakit gitu ya. Sedangkan pada kanker dia nggak kayak gitu. Kanker itu adalah, tadi saya bilang, habitual yang kita lakukan terus-menerus, terpapar zat-zat kimia, zat-zat berbahaya gitu ya. Dan kemudian ketika misalnya kita terkena, itu bukan berarti bisa menularkan ke orang lain gitu. Jadi sangat-sangat berbeda. Dan ini juga apa, faktor resikonya lebih banyak terjadi di usia-usia yang Betul. lanjut. Soalnya kan kalau bicara kanker paru kan, kalau orang awam nih sering baca kan itu katanya nomor 1 yang menyerang kaum pria gitu Betul, ya. betul. Entah di Indonesia atau di dunia juga. Nah ini aku kurang paham. Tapi pada prinsipnya, apakah memang karena faktor ya tadi lifestyle yang merokok lebih utama, atau kan juga banyak ya multifaktorial tadi? Iya, jadi memang multifaktorial penyebab kanker. Dan salah satu ciri dari penyakit ini memang banyak di usia-usia tua gitu ya, di atas 40 tahun. Meskipun beberapa kasus usia muda ada, cuma memang kecil sekali gitu. Kenapa? Karena itu, ketika kita masih sehat, tubuh tuh masih bisa meremajakan sel-sel yang rusak gitu. Mungkin sel-sel kanker kita udah mulai muncul nih, cuman tubuh kita tuh bisa bagus gitu. Waduh, mulai muncul Iya gitu. Jadi yang sel-sel kankernya dihancurkan oleh tubuh kita. Namun semakin tua, controlling untuk itu udah mulai terganggu. Kemudian pajanannya juga semakin hebat. Kalau ngerokok terus makin lama makin panjang gitu ya. Nah akhirnya tubuh tuh nggak bisa bertahan lagi gitu ya. Jadi memang usianya banyak di usia tua. Nah pada COVID memang secara angka malah yang banyak yang kena adalah orang-orang yang di usia produktif, 18 sampai 50 tahun. Kenapa? Karena mereka banyak kerja, banyak ketemu orang, banyak keluar rumah. Intinya seperti itu. Tetapi angka kematiannya pada COVID banyak di usia tua. Dengan yang komorbid Dengan itu, Dok? komorbid, dengan karena daya tahan tubuhnya sudah tidak bagus. Istilahnya kalau mobil nih udah nggak bagus gitu organnya, mesinnya gitu ya. Jadi maka angka kematiannya memang sangat tinggi di usia-usia lanjut. Jadi itu juga menjadi perbedaan. Jadi kami kalau dokter gitu ya, ada pasien batuk, sesak, pada usia-usia lanjut kita berpikir dulu nih jangannya penyakit yang lain dulu gitu ya. Dan yang usia muda tentu saja kita jangan, saya tidak akan berpikir langsung ke arah kanker gitu. Apalagi di era pandemi mungkin ke arah COVID gitu. Jadi masing-masing mempunyai ciri khasnya masing-masing. Masing-masing ada ciri khasnya ya. Tapi berarti kalau kanker paru ini bisa dibilang ada gejala yang lebih spesifik lagi nggak sih, Dok? Gitu ya. Kan sama-sama mungkin ada batuk ya. Betul. Tapi batuknya mungkin batuk beda-beda tiap orang. Ada yang begini, ada yang begitu. Atau tergantung dari penyebabnya tadi kan. Oke. Jadi gejalanya kalau kita bicara COVID ini penyakit virus. Peradangannya itu sistemik atau menyeluruh. Jadi biasanya dia disertai oleh gejala sistemik, itu demam. Demam ya udah pasti ya, Dok? Ya, demam di atas 38 derajat. Ini saya berbicara COVID yang simptomatik ya, yang ada gejala. Yang ada Karena gejala. ada juga yang asimptomatik atau masyarakat biasanya nyebutnya OTG, orang tanpa gejala ya. Nah yang pada gejala yang khas memang demam di atas 37,5 gitu ya, yang bahaya di atas 38 derajat. Kemudian batuknya kering dan produktif. Biasanya kayak kering gitu, batuk terus gitu ya. Dan kalau kita daya tahan tubuhnya nggak bagus, akan jatuh ke arah sesak. Gitu ya. Sesak itu kayak kita lagi lari, kemudian nggak berhenti-berhenti, nah gitu. Jadi kita kayak kehausan akan udara gitu. Selain itu juga pada COVID ada gejala lainnya. Bisa seperti pegel-pegel badannya, sakit-sakit punggungnya, diare. Dan yang unik juga pada COVID itu ada anosmia atau hilang penciuman, ada hilang perasa juga, dysphagia, dan juga yang terkenal akhir-akhir ini ada happy hypoxia. Jadi tidak ada sesak, tapi kalau diperiksa saturasinya dia turun gitu. Nah makin kesini makin beragam tuh ya. Iya gitu. Jadi pada COVID gejalanya lebih banyak. Sedangkan pada kanker, karena dia organnya kanker paru, kita bicara kanker paru yang belum menyebar gitu ya, jadi dia masih ada di paru aja. Tentu saja gejala pernafasan yang dominan, yaitu apakah batuk, kadang dia batuk berdahak, batuk darah. Nah, jadi kalau COVID jarang tuh batuk darah, tapi kalau kanker paru tuh banyak sekali batuk darah. Kemudian nyeri. Nah, nyeri kanker itu adalah salah satu nyeri yang paling hebat yang manusia akan dapatkan. Kayak nyeri patah tulang seperti itu. Jadi sakit sekali dadanya gitu ya. Dan sesak nafas gitu. Jadi tentu saja gejalanya juga berbeda dan ini masyarakat harus tahu. Tapi berarti kalau yang cancer itu sudah bergejala kalau memang sudah stadiumnya agak atau mungkin sudah menyebar di luar parunya gitu ya, Dok ya. Karena kalau di awal kan sering ya kita dengar belum ada gejala jadi orang belum notice juga. Benar. Gitu, Dok. Jadi itulah permasalahan kanker paru dibanding kanker lainnya. Kalau kanker kulit tentu saja kelihatan barangnya. Kanker-kanker lain, kanker payudara seperti itu kan akan terlihat lah, mudah terlihat. Sedangkan mungkin pada kanker benjolan paru, atau apa benjolan dan gitu lain-lain. ya. Sedangkan pada kanker paru pada stadium awal, stadium 1-2 itu
ukuran sangat kecil dan biasanya nggak ada keluhan. Ukurannya juga nggak nampak dari, Iya, nggak kelihatan nggak dari kelihatan, luar ya? belum ada penyebaran kan. Jadi biasanya ketahuan saat kita screening. Misalnya dari pekerjaan gitu ya, atau kita mau ada urusan, kita screening foto ronsen baru Itu karena terlihat kepentingan juga ya, Iya, ada kepentingan maksudnya. biasanya seperti itu ya. Dan yang biasa sudah muncul ada gejala, artinya kankernya sudah cukup besar, sudah bisa bikin batuk darah, sudah bisa bikin respon batuk. Nah biasanya pada kanker paru itu sudah stadium lanjut atau 3 atau 4. Nah gitu. Jadi memang setuju sekali tadi bahwa kanker paru itu gejalanya biasa saat sudah Agak lanjut gitu agak dong. lanjut. Oh begitu. Dan ini kalau bicara tentang resiko apa ya, kematian ya, mohon maaf aja gitu. Tapi ini bagaimana? Karena kan kita perlu aware supaya kita menghindari hal-hal yang ke arah situ begitu ya dok ya. Sehingga mungkin kalau kanker kan lebih cepat ketahuan juga akan lebih baik gitu ya. Betul, betul. Dari segi treatmentnya, dari segi output hasil dari treatment itu sendiri. Nah kalau COVID kan self-limiting disease ya dok ya, disease, tergantung dengan daya tahan tubuhnya orang itu juga atau bagaimana nanti dia apa istilahnya imunnya ini bisa semakin meningkat dengan pola yang seperti apa Iya, juga iya. dok. Jadi kedua hal penyakit tersebut yang kata kuncinya adalah pencegahan ya. Jadi jangan sampai kita keburu sakit gitu ya. Jadi pencegahan. Artinya kalau pada COVID 3M, jaga jarak, pakai masker, mencegah keramaian rajin mencuci tangan. Rajin cuci tangan. Oke. Dan pada COVID juga pencegahan yang paling utama adalah pola hidup bersih dan sehat gitu ya. Istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, tidak merokok. Nah, pola hidup bersih, hidup dan sehat ini adalah perilaku yang juga bisa untuk mencegah kanker. Gitu. Jadi kedua hal tersebut bila kita jalankan dengan baik, kanker aman, COVID juga aman. Oke, Gitu. Nah, yang penting juga adalah screening atau diagnosisnya. Di saat kita mulai ada keluhan respirasi, batuk, sesak dan lain-lain, di era pandemi sekarang, tentu saja kita pikirin COVID dulu nih. Karena ini zamannya lagi zaman COVID Iya, gitu. iya. Nah, setelah kita buktikan dia bukan COVID, baru kita mencari penyebab yang lainnya. Seperti Yang pasti juga jangan menunda pemeriksaan atau pengobatan Iya. ya. Kan takutnya ada alasan khawatir lah keluar rumah Iya. atau apa karena Iya. masih di tengah pandemi. Jadi jangan sampai seperti itu juga ya dok ya. Iya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Nanti ada slide juga yang bisa dokter Jaka paparkan lebih detail lagi ya. Iya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kenali perbedaan gejala COVID-19 dan kanker paru bersama dengan Dr. Jaka Pradipta SPP, dokter spesialis paru dari Pusat Kanker Nasional, Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta. Dr. Jaka, dilanjutkan kembali ya. Ya. Jadi ini ada slide yang cukup banyak dan nanti mohon dijelaskan secara singkat padat jelas ya dok ya. Baik. Slide per slide-nya, coba slide pertama ini. Ya, jadi kalau tadi saya menjelaskan mengenai kanker, kanker itu penyebabnya adalah sel yang rusak tapi nggak bisa kita betulkan. Dan dia terus membelah hingga menjadi tumor atau menyebar menjadi kanker. Tidak gitu terkendali ya, dok? Tidak terkendali, dan biasanya memang pada usia lanjut. Berikutnya, Next. dan sedangkan pada penyakit COVID, penyebabnya adalah virus corona yang sangat menular gitu ya, yang dia bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, khususnya di saluran pernafasan. Berikutnya, nah, gejala pada kanker paru biasanya dia kronik lebih dari 2 bulan dengan gejalanya adalah batuk, terus menerus batuk darah, sesak, kemudian nyeri dada gitu ya, dan berat badannya biasa turun. Oh ya, ini khas Itu juga nih. identik ya dok ya? Identik gitu ya, lama-lama berat badan mirip-mirip sama TBC sebenarnya gitu oke. ya. Berikutnya. Nah, sedangkan pada COVID itu dia gejalanya akut kurang dari 14 hari dengan gejala demam dan yang paling dominan batuk kering, kemudian ada gejala lain seperti diare, gangguan penciuman dan gangguan pengecapan. Gitu. Jadi lebih banyak ya, lebih kompleks kalau COVID. Beragam gejalanya. tadi kan makanya. Oke, Oke, next slide. berikutnya. Nah, ini adalah faktor risiko yang penting kita ketahui gitu ya, bahwa pada penyakit kanker paru ini kita terkena pajanan sudah dalam jangka waktu lama. Yaitu contohnya adalah paling banyak adalah merokok gitu ya. Perilaku ini yang bisa sangat tinggi menyebabkan resiko kanker paru, dan harus hati-hati bahwa merokok bukan hanya untuk diri sendiri efeknya, tapi juga untuk lingkungan. Apakah itu perokok pasif, second hand smoker, atau benda-benda di sekitar kita yang nanti bisa jago menjadi tempat
apa namanya menyebabkan zat kimia itu terhirup oleh orang lain, yaitu third hand smoker. Dan biasa Third menjadi hand korban tuh ya? third hand itu di benda. Dan biasanya menjadi korban tuh anak-anak biasanya gitu. Jadi dalam usia muda sudah terpajan zat-zat kimia Ya gitu. Allah. Ini yang memang sangat hati-hati. Kemudian juga ada risiko keluarga, risiko pekerjaan, yaitu pajanan polusi udara. Ya memang harusnya kita tetap memakai perlindungan, apakah itu memakai masker bila memang kita bekerja di area-area yang banyak pajanan zat-zat kimia. Oke. Berikutnya, Resiko pekerjaan tuh ya? ya risiko pekerjaan. Metode penularannya nih dok, Nah, virus sedangkan kalau corona. COVID gitu ya, dia sangat menular. Jadi penularan dari aerosol saat kita bicara, batuk atau bersin, kemudian kontak di benda dan tangan kita menjadi agennya, tangan kita memegang virus tersebut dan kita memegang wajah, virusnya masuk gitu ya. Dan ada sedikit penelitian menunjukkan bahwa dari kotoran ke oral atau jadi kita habis dari kamar mandi nggak cuci tangan gitu ya, nah tangan kita juga bisa menjadi agen penularan karena memang dari feses ada jumlah virusnya. Meskipun tidak Makanya banyak. rutin cuci Cuci tangan tangan setelah ya dari kamar dianjurkan mandi. ya, Ya. fecal oral soalnya. Ya, Oke. berikutnya. Next slide. Dan ya ini tadi, batuk, bersin, mengudah, dan berbicara. Ini udah banyak yang tahu ya dok ya, karena Ya. kan udah informasi udah di mana-mana ya, ya. Coba slide selanjutnya lagi, kita buat cepat aja. Nah, ini kalau kita lihat secara radiologi, bentuknya kalau kanker paru ya berbentuk bulat ya, jelas, tegas gitu ya. Dan untuk mengetahui ini kankernya apa, kita menggunakan biopsi jarum dan bronkoskopi untuk mengambil jaringannya agar bisa kita tahu ini kanker parunya jenisnya apa. Nyeri dadanya sendiri tadi kan ada nyeri ya? Ya. Di lokasi spesifiknya seperti apa? Karena kan Ya. orang ini saya masalah jantung, apa paru itu kan atau apa mungkin GERD itu kan Iya, macam-macam ya betul. dok ya. Jadi memang dia posisinya sesuai dengan tempat si kankernya satu. Kemudian kadang-kadang dia bisa mendestruksi tulang. Oh, Jadi kayak si kankernya itu istilahnya ngegrogotin tulang gitu. Nah itu nyerinya kayak patah tulang. Jadi sesuai dengan lokasinya. Sedangkan Nyerinya seperti patah jantung tulang kan, tadi iya. ya? Kalau jantung kan berarti posisi di sebelah kiri menjalar ke lengan, GERD di tengah gitu ya. Nah, kalau kanker dia sesuai dengan lokasinya. cenderung menetap begitu dok? Cenderung menetap. Cenderung menetap. Lama-lama nyerinya semakin berat atau? Dalam kondisi tertentu, posisi-posisi tertentu dia bisa menjadi lebih Oh, berat. jadi ada yang men-trigger juga begitu ya. Iya, Jadi jauh lebih berasa Iya, nyerinya lebih gitu berasa ya. dan sakit Oke. sekali. Ya. Tapi untuk memastikannya tadi memang dengan biopsi ya dok ya, Iya. atau bronkoskopi. Kalau untuk yang kanker Iya. paru atau tadi radiologi ya. Coba slide selanjutnya. Nah, sedangkan kalau kita mendiagnosis COVID, paling umum, paling mudah kita lihat dari radiologi, kita lihat ronsennya. Ya beda ya gambarnya, dia mencrok-mencrok kanan kiri gitu ya. Oh, bukan yang hanya satu spot Ya, aja gitu ya dok ya. Umumnya dia kanan kiri kalau COVID ya. Warnanya putih gitu Infiltrasinya ya. Warnanya putih Oke. gitu. Pemeriksaan Dan pemeriksaan darah pun juga kita bisa melihat nih suspek ke arah sana gitu. Beberapa panel yang bisa kita lihat. Namun pemeriksaan pastinya tentu saja menggunakan swab PCR gitu iya, ya. Jadi untuk tahu ada virusnya atau tidak, gold standarnya adalah itu. Bukan rapid test yang menggunakan darah gitu ya. Itu Swab kita ini udah jadi gold tinggalkan. standar. Betul. Next Swab slide berarti ya. dan nah ini, jadi kedua penyakit ini bisa kita cegah dengan cara 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan paling penting juga tidak merokok. Kenapa? Karena merokok bisa menyebabkan kanker dan merokok juga bisa menyebabkan penyebaran COVID. Kenapa? Saat tangan kita kotor, kita megang rokok, berapa kali nih tangan kita menjadi agen, taruh mulut gitu ya. Dan seseorang yang merokok itu memiliki daya tahan tubuh atau parunya itu sudah terganggu, sehingga kalau nanti kena COVID gejalanya bisa menjadi lebih berat. Oke. Jadi di saat inilah momen kita untuk berhenti merokok. Terus juga berarti kalau pertanyaan yang idealnya bagaimana ya? Kapan sih waktu yang tepat kita untuk melakukan pemeriksaan ya di tengah pandemi ini ya dok ya? Karena kan memang kan kadang jadi kendala atau problem bagi sebagian orang juga. Terus juga mungkin yang punya faktor resiko seperti apa dan tadi sudah berapa lama keluhannya atau mungkin biar lebih spesifik. Jadi apa ya, istilahnya ada orang-orang yang dalam tanda kutip yang seperti apa nih yang lebih dianjurkan karena istilahnya apakah ada beruburan juga dengan waktu, jadi ada timing yang perlu kita kejar begitu dokter. Yuk kita berbicara mengenai kanker paru ya. Orang-orang yang beresiko itu adalah laki-laki usia tua dan memiliki riwayat merokok, riwayat kanker, dan pekerjaan atau hobi yang banyak mencium zat-zat kimia. Nah Resiko mereka-mereka pekerjaan ini resiko pekerjaan gitu ya. Jadi screening yang paling mudah adalah radiologi sebenarnya. Ronsen, CT scan gitu ya untuk bisa menilai apakah ada ke arah kanker paru. Atau misalnya, dan itu misalnya rutin gitu ya, setahun sekali atau 3 tahun sekali untuk kita evaluasi gitu. Nah sedangkan pada era pandemi kita bicara mengenai COVID,
orang-orang yang masih banyak beraktivitas di luar, ya, yang banyak ketemu sama orang, dan kemudian apalagi memiliki komorbid, baiknya memang melakukan screening, apakah itu swab, gitu ya, sebulan sekali atau 2 bulan sekali, terserah. Minimal adalah kita tahu bahwa kita ini terinfeksi apa tidak. Kalaupun misalnya kita nggak mau melakukan swab misalnya, yang paling penting selalu menjaga apa ya, mengevaluasi tubuh kita. Kalau udah mulai ada gejala meriang-meriang, sakit-sakit sendi, mulai ada batuk-batuk, langsung berobat. Jangan tunggu-tunggu. Gitu ya. Disingkirkan segala kemungkinan yang ada Ya, ya dok ya, gitu. istilahnya seperti itu, Betul. supaya dapat treatmentnya yang tepat sasaran juga Ya, ya dok ya, ya. begitu. Karena kedua penyakit ini kalau kita telat, efeknya cukup berat. Iya, Gitu. Jadi fatal lah ya, bisa dibilang semakin seperti cepat itu. ketahuan, semakin bagus hasilnya. Oke, baik dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya kalau begitu ya. Ya. Ini pertanyaan cukup panjang juga, jadi siapa tahu nanti dokter mau cukup detail juga membahasnya gitu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkualsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggal Anda ya. Pertanyaan pertama ini dari nama lengkapnya Tisna Pratama, usianya masih 21 tahun dari Serang, Banten. Pertanyaannya cukup menarik dokter. Dok, saya mengalami sesak nafas sudah hampir 1 tahun. Di pandemi ini sering sekali kambuh sesaknya dan faktor di kerjaan saya juga banyak debu kimia dok. Sejauh ini saya sudah mematuhi protokol kesehatan, Ya. yakni pakai masker, bahkan pakai double masker. Namun tetap aja masih sering kambuh. Setiap pulang kerja pasti kambuh, sampai malam kadang tidak bisa tidur. Obat yang cocok apa dok? Sebenarnya dari ciri-cirinya ini, saya ini menderita asma atau mungkinkah gejala penyakit paru lainnya dokter? Usia saya masih 21 tahun, terima kasih. Jadi kalau bicara resiko dari Mbak Tisna ini gitu dok, resikonya apa dok? Resiko pekerjaan Ya, atau oh ya. resiko apa? Dan asma di usia maksudnya 21 gitu ya, bukan dari anak-anak, itu bisa aja ya dok ya, Ya, kemungkinan seperti itu. Jadi kalau kita lihat batuknya kronik ya, sesak lama gitu ya. Jadi kemungkinan COVID sih Sesak enggak, lama. karena dia sudah hampir 1 tahun. Kemudian ada pajanan zat kimia di tempat kerja gitu ya. Ini memang banyak sekali pasien seperti ini, kita sebutnya asma kerja gitu ya. Jadi Asma kerja. asma yang memang diakibatkan oleh pajanan di tempat kerja. Biasanya pajanannya dapat di kantor, pulang ke rumah dia baru sesak tuh, gitu. Karena ada waktu untuk ada respon di tubuhnya untuk menyebabkan itu. Dan selama masih terus terkena pajanan, dia akan terus muncul, gitu. Jadi obat bisa melegakan, tapi nanti kalau kena lagi, kena sama pajanannya dia akan bisa muncul lagi. Seperti kontak dengan alergen Iya, begitu iya. dok. Jadi kemungkinan besar kan zat kimia ya di tempat kerjanya ya. Nah itu merupakan sosok alergennya atau bahan iritannya yang menyebabkan gangguan pernafasan. Jadi yang paling utama sebenarnya adalah tadi pencegahan ya. Misalnya pakai masker kerja agak beda ya. Kalau masker yang zat kimia tuh filternya lebih baik gitu, bukan hanya masker yang biasa seperti untuk COVID ini. Kemudian kalau memang nggak bisa juga, artinya boleh bekerja di tempat yang sama tapi di area yang berbeda. Oh, minta diubah gitu sih, Iya. atau bukan sih ya, apa sih, apa ya, wilayah Wilayahnya untuk job desk-nya gitu misalnya ya. areanya menjadi yang lebih terbuka ya, kemudian atau misalnya job desk-nya diganti, karena selama masih ada itu quality of life-nya akan terganggu dan ini efeknya jangka panjang gitu. Tapi tentu saja sebelum ini dikemukakan, kontrol ke dokter dulu, diperiksakan gitu ya, kita coba berikan obat asma, kalau memang respon berarti ke arah sana, dan nanti biasanya dari dokter akan ngasih rekomendasi ke tempat kerjanya gitu ya. Jadi Fasilitas kantor dong ini. iya gitu. Jadi ya memang Perlindungan, harus proteksi menyeluruh. karyawan Betul, dong. betul sekali. Tapi kalau bicara resiko ke depan ya, karena kan kita kan preventif gitu kan di era preventif ini. Terus kalau untuk masih usianya 21 tahun, untuk kemungkinan ke arah cancer gitu ya. Kan ini kan resiko pekerjaan tadi kan juga ada di slide Iya, begitu ya betul, dok ya. betul. Lebih dominan mana sih dok, yang tadi mungkin yang dari merokok, yang merokoknya juga puluhan tahun gitu ya, atau yang memang kalau yang resiko pekerjaan mungkin teman-teman yang kerja di pabrik atau di lingkungan tempat tinggal yang bagaimana begitu ya. Jadi kalau jangka pendek, gejala yang muncul yang paling sering kalau zat-zat kimia tempat kerja memang asma itu. Tapi nanti kita nggak ada yang tahu 20-30 tahun lagi setelah kita bekerja, apalagi kalau ada riwayat genetiknya yang kuat terhadap cancer gitu. Dan itu bisa menyebabkan ke arah sana gitu. Jadi
Makanya saya bilang tadi bahwa kita kalau punya usaha, tempat kerja, punya karyawan yang jadi malah sakit gara-gara kerja di kita tuh harus hati-hati juga, jangan Iya. sampai gara-gara kita mempekerjakan mereka di tempat kita gitu ya, malah nanti mereka mendapatkan penyakit. Gitu. Jadi Oke. preventif harus penting, penggunaan alat pelindung diri Proteksi. adalah yang paling utama. Oke, seperti itu ya Mbak Tisna ya tanggapan dari dokter. Mudah-mudahan jawabannya sangat membantu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Arja Sukirman, usianya 55 tahun dari Kampung Cikunir, Bekasi. Pertanyaannya seperti ini. Oke, ini sering ditanyakan juga oleh hampir semua orang ya dok ya. Dok, apakah benar orang yang sudah pernah terpapar COVID-19, daya tahan tubuhnya ini jadi jauh lebih kuat terhadap COVID-19 itu sendiri di kemudian harinya gitu ya, bila dibandingkan dengan yang belum terpapar COVID-19 sama sekali gitu. Dan apakah berarti setelahnya daya tahan organ paru orang yang sudah dinyatakan bebas COVID juga jadi jauh lebih kuat dari ancaman penyakit saluran pernafasan lainnya? Mohon oke. penjelasan, terima kasih. Logikanya bagaimana dok? Apakah mungkin jadi tahan banting gitu ya dok ya? Iya. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai imunitas pelindungan itu ada dua. Jadi yang pertama perlindungan secara menyeluruh, gitu ya. Jadi kalau virus sudah masuk ke badan kita akan membentuk antibodi itu di darah, ya sebagai perlindungan. Biasanya kalau mau tahu antibodi udah terbentuk apa enggak itu yang rapid test itu. IgM positif artinya udah terbentuk tuh daya Oke. tahan tubuh kita terhadap virus. Nah, biasanya kalau nanti kena virus lagi, gejalanya jauh lebih ringan. Ataupun bahkan nggak ada gejala. Karena pernah terpapar sebelumnya, badan udah ingat Udah gitu ingat ya. gitu. Ingat Sama kayak istilahnya. kita vaksin cacar, campak dan lain-lain. Kalau kita kena virusnya, satpam di badan kita, tentara di badan kita tuh udah langsung nyerang karena udah kenal nih sama virusnya. Pertahanannya ini Pertahanannya. Jadi kalaupun kena biasanya lebih ringan. Tapi kalau kita berbicara mengenai imunitas paru, nah kalau sebelumnya pernah kena, terus gejalanya sangat berat sampai parunya rusak, gitu, dan proses pemulihannya lebih lama. Biasanya malah perlindungannya menjadi kurang, gitu, karena parunya udah terganggu, udah rusak. Tapi itu kalau kena COVID-nya yang gejala berat. Tapi kalau kena COVID-nya hanya batuk pilek aja, atau misalnya kena COVID bahkan nggak ada gejala, parunya sih oke-oke aja, aman-aman aja. Oke. Nah gitu. kalau yang untuk apa ya tadi ya? Setelah daya tahan organ paru orang sudah dinyatakan bebas. Jadi tergantung juga dari si COVID ini Iya. sendiri, gejalanya sampai seberapa Iya. parah gitu ya? Iya. Atau imuninnya si orang itu juga begitu ya dok ya? Jadi bukan berarti parunya menjadi lebih kuat, malah kemungkinan sih enggak. Karena kalau COVID-nya hebat, malah rusak si parunya dan ngebekas. Oke. Kayak ada apa namanya koreng-koreng gitu ya di Oh parunya. gitu ya, Itu malah jaringan melemah. parut apa sih? Bukan ya Iya, dok? jaringan parut, Oh jaringan benar, parut. jaringan parut. Ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai imunitas yang menyeluruh, si antibodi yang ada di dalam darah, biasanya memang dia akan terus melindungi kita. Namun memang secara penelitian sekitar 3-5 bulan tuh si antibodi itu melindungi kita. Nanti lama-lama mulai turun lagi tuh antibodinya. Kalau Gitu. bicara tentang masalah organ parunya itu sendiri ya dok ya, kalau bila dibandingkan dengan yang tadi COVID, kan kalau gejalanya berat mungkin ada terjadi kerusakan Iya. si parunya gitu kan. Di ronsen kelihatan kali ya. Iya, ada bekasnya. Kalau yang untuk kanker ini sendiri bagaimana dok? Artinya merusaknya tuh perlahan-lahan, Iya. bagaimana sih perjalanan penyakitnya gitu dok? Iya. Dan kita bisa lihat mungkin dari bronkoskopi tadi, Iya. apa aja yang nampak gitu ya. Jadi kalau misalnya kanker itu berasal dari sel-sel yang terus membelah. Jadi dia menjadi sebuah daging, gitu ya. Daging. Jadi daging yang tumbuh lama-lama semakin besar. Mungkin 3 bulan yang lalu masih 2 cm, sekarang udah bisa 7 cm gitu. Nah tentu saja semakin besar artinya kan dia mendesak organ sekitar. Nah itulah yang menyebabkan sesak. Karena dia mendorong paru bagian lain, mendorong saluran nafas sehingga menjadi sesak. Apalagi kalau misalnya mudah berdarah, artinya kan ada perdarahan dan itu bisa menjadi sesak juga gitu ya, dan membuat nyeri. Dan kalau lebih bahaya lagi dia menyebar. Kanker itu kan khasnya dia adalah menyebar. Invasif gitu. Jadi misalnya kanker parunya awal di kanan, dia menyebar ke kiri, kemana-mana banyak gitu ya. Nah, jadi memang itulah yang menyebabkan keadaan sesak dan bahkan kematian pada pasien kanker. Oke, baik. Coba ini kita sapa dulu penelpon dari ini ya, dokterku ya. Oke, halo, dengan siapa di mana? Halo? Iya, halo. Iya, mungkin volume dari Elsenta TV-nya bisa maaf dinaikkan. Ya, Ibu siapa di mana? Silakan. Ibu Rianti, Tangerang, Usia berapa, Bu? 56. Oke, keluhannya apa? Bisa langsung disampaikan ke dokter Jaka ya. Ini dok, saya itu batuk,
Udah lama nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter, udah beli obat dari apotek, tapi masih batuk juga. Tapi nggak batuk terus sih. Cuman apalagi kalau habis makan pedas gitu. Oke. Iya dok, gitu aja. Dokter silakan jika ada yang ingin ditanyakan juga. Suka nyeri perut nggak Bu ya? Suka Ya. sakit ulu hatinya? Enggak dok. Enggak ya? Batuknya lebih sering malam atau lagi tidur gitu? Atau lagi apa biasanya? Biasa siang, kalau malam itu jarang. Siang justru ya. Iya. Banyaknya siang ya. Ada alergi nggak Bu? Alergi debu sih. Ya. Kalau ada debu gitu, Ya. langsung batuk-batuk Batuk juga. bersin-bersin gitu ya. Oke. Iya. Ya. Mungkin bisa beri tanggapan langsung kalau begitu untuk Oke, Ibu iya. Rianti ya. Jadi Silakan. memang batuk itu kan adalah gejala tubuh dalam menyikapi ada masalah gitu ya di organ pernafasan kita. Nah, yang Respon ya, Dok, ya? respon Respon benar alami untuk lah. mengeluarkan sesuatu nih di saluran nafas, apakah itu dahak atau benda asing gitu ya. Nah, yang perlu kita pastikan adalah parunya sehat apa enggak dengan cara radiologi. Kita lihat gitu ya, apakah ada infeksinya, apakah ada TBC, apakah ada tumor gitu. Kalau ternyata semuanya bersih, nah kemungkinan batuknya itu karena hiperresponsif saluran nafas. Jadi tubuh itu respon terhadap pajanan, apakah itu debu ya, apakah itu bau-bau yang menyengat gitu ya, tungau gitu. Itu juga bisa asap rokok, AC yang dingin. Jadi dia responnya berlebih sehingga biasanya dia akan batuk di saat ada pajanan. Oke. Tapi kalau udah nggak ada pajanan dia hilang gitu. Dan itu ya ke arah asma lah sebenarnya. Tapi mungkin asmanya ringan. Jadi hiperresponsif saluran nafas. Nah, tapi ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkan kadang-kadang kita batuk kering tapi tanpa sesak gitu ya. Yaitu paling sering adalah asam lambung gitu. Apalagi tadi Ibu cerita habis makan pedas gitu ya, kadang asam, minum kopi atau makan daging gitu ya. Kadang tuh pencernaannya akan menjadi lebih berat, asam lambungnya naik ke atas dan dia menyebabkan respon batuk. Kita sebutnya GERD ya. Jadi asam lambungnya naik dan menyebabkan respon batuk. Jadi itu yang harus kita kejar dan kita coba sampai obati. Dan yang paling utama adalah jangan terkena pajanannya, artinya jangan makan pedas, jangan makan asam, hindari debu, hindari yang dingin-dingin seperti itu. Jadi hindari pajanan-pajanan yang memungkinkan untuk terjadi respon Ya. batuk itu sendiri, Ya. atau untuk lebih pastinya tadi pemeriksaan radiologi gitu Dok ya. Pemeriksaan yang Oke. lainnya harus kita kerjakan. Karena kan ini ingin mengejar kualitas hidup yang jauh lebih baik, lebih sehat, lebih nyaman, apalagi di tengah pandemi mungkin banyak orang yang stres juga, rentan betul. juga begitu ya Iya, Dok ya. iya. Oke, baiklah seperti itu ya kira-kira tanggapannya. Nah Dok, mengenai ini kan kalau lihat dari tadi pertanyaan misalnya Bu Rianti ya, ini udah coba beli obat ini itu gitu ya. Nah ini untuk semuanya nih jadi pelajaran kita bersama. Kalaupun ada gejala apapun yang terkait dengan saluran pernafasan kita, boleh tidak sih atau tepat tidak sih kita istilah dalam tanda kutip self medication dulu lah gitu ya, beli di warung atau beli di apotik. Terus sampai sejauh mana kalau nggak ada reaksinya kita harus Betul. apa? Jangan sampai soal obatnya malah Betul. tambah parah atau apa gitu Dok. Iya, jadi untuk masyarakat memang kalau gejala pernafasan itu kan gejala yang umum ya, dan flu-flu biasa ya sering kita kena gitu. Jadi saran saya memang kalau memang gejala ringan boleh self medicating dulu gitu ya. Kita lihat 2-3 hari beli obat warung, beli obat batuk ya. Tapi setelah itu 3 hari lah kita lihat kalau nggak ada perbaikan baiknya berobat. Oh gitu. 3 hari nih? Ya, kita patokannya. coba cari tahu gitu, kenapa kok nggak ada perbaikan. Dan juga jangan langsung minum obat asma, beli obat yang aneh-aneh gitu ya. Atau browsing, Atau terus browsing. ada Obat ini aja, obat review batuk pilek aja yang biasa kita dapatkan itu dulu aja. Nah Oke. setelah itu kalau memang tidak membaik, berobat. Oke, kurang lebih seperti itu ya step by stepnya ya. Oke, ini disapa dulu lagi. Halo, dengan siapa di mana? Silakan. Saya Ibu Tina dari Bogor, Oke, usia berapa Bu Tina? 53 tahun. 53. Silakan ke Dokter Jaka ya pertanyaannya. Silakan Bu. Oke, Dok, suami saya seumuran 53 tahun. Dia itu punya kebiasaan waktu kecil sering tidur di lantai. Nah, yang saya ingin tanyakan, batuk berdahaknya itu susah sekali untuk sembuh.
Apakah ada pengaruhnya dengan kebiasaan waktu kecil? Lalu yang saya ingin tanyakan lagi, kalau misalnya mandi dipakaikan air hangat dan kalau mau tidur diolesi dadanya dengan semacam lotion penghangat, itu ada pengaruh nggak ya untuk tidak menjadi batuk? Oh, begitu ya. Ya, itu saja dok. Terima kasih. Baik, Ibu. Satu lagi, bedanya dengan paru-paru basah apa ya dok? Apa Bu? Maaf? Paru-paru Oh, basah. paru-paru basah. Ya. Ya, makasih dok. Ya, Oh mari, iya. Ibu. Oh, tiduran di lantai tuh sering tidur di lantai, hati-hati paru-paru basah gitu ya. Iya, jadi Kan itu sering memang denger banyak ya dok ya. mitos, banyak mitos-mitos ya. Jadi tidur di lantai itu sebenarnya yang terjadi kan lantai itu kotor ya, banyak debu dan lain-lain. Jadi kalau seseorang yang memang hiperreaktif atau dia punya asma saat tidur di lantai ya si debu itu akan mudah Atau masuk. dingin kan Dan dingin, lantai. betul sekali. Dan dingin gitu ya. Jadi itu yang akan malah memacu batuk. Tapi bukan berarti dia menjadi paru-paru basah, TBC atau pneumonia radang paru, bukan gitu ya. Jadi faktor kebersihan dan dinginnya itu yang menyebabkan Suhu lah apa Iya, sih? iya. Nah, memang kalau kita melakukan penghangatan di area dada gitu ya, dahak memang menjadi lebih cair gitu. Tapi memang dengan suhu penghangatan yang optimal gitu, biasanya fisioterapi. Tapi kalau misalnya dengan lotion atau dengan minyak kayu putih gitu, sebenarnya sih nggak terlalu banyak berpengaruh sebenarnya, karena itu kan efeknya hanya di kulit gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang pakai alat yang dihangatkan, digetarkan untuk mengeluarkan dahak itu bisa gitu. Jadi menurut saya kalau yang paru-paru basah tidur di lantai itu hanya mitos aja gitu Tapi ya. memang ada ya istilah medis paru-paru basah tuh. Ya, saya sampai sekarang juga sampai jadi dokter paru tuh masih bingung sebenarnya. paru-paru Karena ada yang basah bilang tuh paru-paru basah itu intinya parunya kerendam gitu ya. Nah, Waduh. apakah itu karena infeksi TBC, ada yang karena jantung, ada yang karena radang pneumonia. Tapi pokoknya semua yang parunya keisi air tuh orang nyebutnya paru-paru basah gitu. Oke, tapi berarti sarannya untuk tadi ya Pak, suami dari Bu Tina nih mungkin untuk lebih detailnya lagi seperti apa? Karena kan Iya. batuk berdahak tadi ya Iya. keluhan utama. Baiknya diperiksakan minimal pemeriksaan ronsen ya, pemeriksaan radiologi untuk diperiksakan masalahnya, kemudian dicari apakah ini karena alergi apa enggak. Kalau misalnya memang ke arah alergi ya jangan tidur di lantai karena itu resiko pajanan kotorannya banyak. Oh iya, terus juga ini menarik ya ternyata batuk juga kan macam-macam ya dok. Kayak Iya. tadi kanker paru batuknya spesifik mungkin ada berdarahnya, Iya. batuk berdarah. Kalau COVID mungkin batuknya batuk kering Batuk gitu ya kering dok ya. biasanya. Kalau batuk berdahak mungkin beda lagi. Jadi memang tergantung dari Iya. penyebabnya Penyebabnya. apa sehingga jenis batuknya itu sendiri Iya. juga beda-beda gitu Betul. ya dok ya. Dokter kembali lagi nih dok mengenai yang tadi kan sempat bahas mengenai self medicating gitu ya dok ya. Jadi berobat sendiri dulu. Terus kalau misalkan ternyata tidak ada penurunan gejala barangkali malah jadi tambah berat, kita langsung melakukan pemeriksaan aja gitu ya. Ini sekilas tentang treatmentnya gitu ya dok ya. Treatment untuk gambaran kalau COVID kan belum ada vaksinnya juga betul. gitu ya. Jadi fokus utamanya juga seperti apa dan bedanya dengan yang kanker atau kanker paru ini sendiri juga bagaimana? Karena kalau kanker kan kalau insya Allah gitu ditemukannya di stadium awal karena orangnya katakanlah kesadarannya udah bagus, udah rutin melakukan screening. Di awal nih angka kesembuhan untuk menyelamatkan masa betul. depannya seperti apa dok? Iya, jadi tadi ketika kita ada gejala, obati dulu, istirahat, tidak membaik, dicek gitu ya. Nah, kalau COVID ketika dicek, kita tahu penyakitnya lebih awal, maka kita akan lebih cepat beristirahat, berisolasi ya. Dan memperbaiki daya tahan tubuh kita. Daya Meskipun tahan ya daya tadi tahan ya? tubuh yang dikejar. Kalau misalnya memang ada komplikasi ke yang lain, apakah infeksi bakterinya juga, kita minum antibiotik gitu ya. Intinya adalah istirahat. Pada Mengurangi COVID tuh, gejala gitu ya? Iya, dan obat-obat mengurangi gejalanya, simptomatik. Nah, nanti dia akan sembuh sendiri gitu ya. Nah, sedangkan pada kanker, semakin kita ketahuan lebih awal gitu, maka stadiumnya biasanya lebih rendah gitu. Apakah stadium 1, stadium 2, dan pilihan pengobatannya juga bisa menjadi lebih banyak ya. Dan setelah itu juga survival rate-nya atau ketahanan hidupnya juga akan meningkat gitu. Jadi sama-sama dua-duanya lebih cepat terdiagnosis, lebih cepat ketahuan, hasilnya akan lebih bagus gitu. Dan masalahnya tadi kanker paru yang sudah sempat di-mention di awal, dia nomor 1 ya dok ya? Ya, nomor 1 di dunia dan di Indonesia kaum untuk pria juga laki-laki, dan nomor 3 untuk perempuan. Oh jadi kan intinya nih kita perlu semakin meningkatkan kesadaran tadi ya dok ya untuk melakukan pemeriksaan, deteksi dini gitu ya dok ya untuk
Insya Allah hasil yang jauh lebih baik juga Betul. gitu ya, menekan angka kejadian di masa yang mendatang Iya. gitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya dok ya. Iya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Jaka Pradipta SPP, dokter spesialis paru dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Masih membahas mengenai kenali perbedaan gejala COVID-19 dan kanker paru ya. Dr. Jaka di segmen terakhir sebelum ke closing statement-nya, di awal segmen tuh sempat dibuka begini, bahwa ternyata case-nya ini cukup banyak ya dok ya, tadi yang pasien yang datang gitu kan ke rumah sakit, kemudian ternyata dia memang penyandang kanker gitu ya dok ya, artinya dia udah ada kanker paru atau kanker apapun deh gitu ya, terus juga secara bersamaan nih juga terinfeksi virus misalnya, virus apapun atau virus corona itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana sih dok di tengah pandemi ini supaya walaupun ada istilahnya ada terhambat lah pengobatan, pemeriksaan, tapi kita tetap stay fit gitu lah ya, tetap daya tahan tubuhnya kuat dan insya Allah juga bisa jadi ini modal kita untuk memerangi penyakit apapun begitu dokter. Jadi memang pada pasien-pasien kanker, bukan hanya kanker paru ya, memiliki daya tahan tubuh yang turun ya, dan kalau terkena virus COVID, efeknya bisa menjadi lebih berat gitu. Apalagi yang sudah mendapatkan kemoterapi umumnya atau radiasi. Nah, jadi memang orang-orang ini yang saat ini kita lindungi gitu. Nah, jadi kalau ingin berobat kanker ke rumah sakit, kita bisa menggunakan pelayanan telemedicine gitu ya, atau tatap muka virtual gitu ya ke rumah sakit, jadi nggak harus datang gitu. Tetapi kalau misalnya ada beberapa keadaan yang memang sangat butuh sekali ke rumah sakit, menurut saya lakukanlah itu gitu ya, apakah itu untuk biopsi, untuk mengetahui penyakitnya, atau memang sudah ada keluhan yang dirasakan, jangan ditahan di rumah gitu Jangan ya. dipendam sendiri Iya, juga betul. misalnya. Kalau telemedicine ternyata tidak membantu atau secara virtual, datanglah ke rumah sakit. Ya memang rumah sakitnya itu memiliki kemampuan screening yang baik. Iya. Artinya mencegah, jadi nggak sembarang orang masuk gitu ke rumah sakit ya. Khususnya jangan sampai ada penularan COVID di dalam rumah sakit gitu. Jadi percayakan ke rumah sakit tersebut dan lakukanlah pengobatan. Kenapa? Karena kalau pasien kanker tidak melakukan pengobatan, yang pertama keluhannya luar biasa. Yang kedua, kalau telat, dia bisa dari stadium 1 naik stadium 2, naik stadium 3. Efeknya kankernya malah menjadi lebih Perjalanan berat. penyakitnya ini nih kita nggak tahu nih seberapa cepat gitu Iya, ya. Bisa gitu. beda-beda ya dok ya. Iya, tiap bisa orang. beda-beda. Jadi, nah inilah memang menjadi isu saat ini di era pandemi, terdapat delay atau keterlambatan penanganan karena masyarakat yang takut untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit. Atau mungkin juga gini dok, namanya penyakit ini kan kronik ya, bisa dibilang kanker. Orang cenderung ada rasa bukan bosan ya, dia sering dibahas juga bosan atau pesimis gitu ya dok, sehingga mencari pengobatan yang mungkin di luar yang sudah disarankan Medis, oleh dokter gitu ya. ya. Sebenarnya sih ini bagaimana sih dok, apakah mungkin ya kalaupun ada bisa aja nih yang bahan-bahan alami gitu kan bisa mendukung imunitas juga misalnya barangkali. Itu memang menjadi sebuah pilihan masyarakat atau pemilih pengobatan gitu ya, apakah medis gitu atau misalnya non medis atau secara tradisional Kan gitu. pendekatan Macam-macam ya dok ya. gitu, dan ya semua orang sebenarnya berhak memilih. Iya. Tapi dari saya sebagai dokter tentu saja menyarankan yang utama, yang medis yang memang sudah terbukti secara penelitian, sudah terbukti puluhan tahun bahwa ini ada responnya. Kalau memang masyarakat ingin mau mencoba, saran saya silahkan pertama asal jangan terlalu lama. Bila memang tidak ada rasa perbaikan, langsung berobat lagi gitu. Oke. Atau yang kedua, mau sambil jalan berdua gitu, misalnya dok saya mau minum medis, cuman saya misalnya ada jamu atau apa yang mau diminum, silahkan digunakan, tapi kita lihat jangan sampai ada efek samping. Iya. Gitu. Kalau ternyata malah mual-mual, muntah-muntah, ada efek samping, jangan digunakan lagi. Konsul selalu ya ke Ya, dokternya konsul juga sih selalu. sebetulnya Ya, dok ya. ya, Oke. gitu. Baik dokter, karena waktunya juga kan terbatas Ya. gitu ya. Jadi sebetulnya kesimpulan sih dok yang ingin dokter sampaikan sekali lagi untuk semakin meningkatkan kesadaran Ya. kita semua mengenai ini tema kita, kenali perbedaan gejala COVID-19 dan Ya. kanker paru. Silakan singkat saja. Ya, jadi penyakit pernafasan bukan hanya COVID, masih banyak penyakit lainnya, kanker paru salah satunya.
dan dua penyakit itu memiliki gejala yang berbeda, namun tetap mindsetnya bahwa di era pandemi ini COVID dulu nih yang kita periksakan karena ini kita lagi berada di zona perang, gitu ya. Dan kedua hal tersebut dapat kita cegah dengan perilaku hidup bersih dan sehat, tidak merokok, kemudian gunakanlah selalu 3M gitu untuk menjaga dari dua penyakit ini. Oke, Dokter Jaka, terima kasih telah berbagi Sama-sama. ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter ya. Ya. Oke, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh tugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.